Sebenarnya, apa sih unsur terpenting dalam kesuksesan sebuah perusahaan? Sarana dan prasarana, peluang pasar, atau sumber dana yang menjanjikan? Jawabannya, sumber daya manusia dong. Tanpa dukungan SDM yang handal, kegiatan perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Halo, kenalin aku Sona, spesialis bidang sumber daya manusia. Kebetulan, bidang yang aku geluti ini punya peran yang cukup penting untuk sebuah organisasi. SDM merupakan aset yang menjadi kekuatan dalam organisasi atau perusahaan yang kompetitif. SDM menjadi kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Pengembangan SDM merupakan investasi penting dan mahal, sehingga penanganannya harus dilakukan seefektif mungkin. SDM sebagai sumber daya terpenting organisasi yang mempunyai implikasi bahwa pengembangannya harus dianggap sebagai investasi. Memang, hasilnya tidak akan kelihatan secara cepat, tetapi dalam jangka panjang, investasi ini akan menimbulkan hasil yang mungkin di atas harapan organisasi. Fakta yang menarik bahwa sebagian besar struktur organisasi saat ini dalam Departemen SDM selalu ada unit pengembangan pegawai. Kegiatan utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai, baik melalui kegiatan pendidikan dan latihan maupun non-pendidikan dan pelatihan. Tahukah kamu, adanya pelatihan dan pengembangan akan mempengaruhi kinerja karyawan di atas 50%. Pelatihan dan pengembangan merupakan upaya untuk meminimalisir kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi. Pertama, Sona mau jelasin dulu nih tentang pelatihan atau training. Menurut Andrew Esikula, pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun juga menjelaskan terkait apa itu pelatihan kerja. Penjelasannya sebagai berikut nih. Jadi, pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses sistematis pengubahan tingkah laku para tenaga kerja untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat, serta dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. Program pelatihan mempunyai 3 tahap aktivitas utama, yaitu Need Assessment, Development, Evaluation. Need Assessment bertujuan mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan. Development bertujuan untuk merancang lingkungan dan metode-metode pelatihan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan. Sedangkan Evaluation bertujuan untuk menguji dan menilai apakah program-program yang telah dijalani secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah sarana untuk mendapatkan tenaga kerja yang potensial dan profesional yang berfokus mempersiapkan karyawan ke masa depan. Di samping pelatihan, ada juga yang namanya pengembangan. Emang beda ya? Simak baik-baik ya penjelasan Sona. Masih menurut Andrew F. Sikula, pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang dengan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Pengembangan SDM merupakan kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui kegiatan-kegiatan seperti pengadaan, pengembangan, pemberian, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, juga tujuan perusahaan sendiri pastinya. Agar pengembangan karyawan dapat mencapai hasil yang optimal, maka pengembangan tersebut harus berdasar pada prosedur yang benar. Mencakup, yang pertama, penentuan kebutuhan. Penentuan kebutuhan mutlak dilakukan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan program pengembangan. Terdapat 2 hal penting yang perlu diidentifikasi dalam penentuan kebutuhan, yaitu masalah yang dihadapi saat ini dan berbagai tantangan baru yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang.
Kedua, penentuan sasaran. Berdasarkan analisis kebutuhan, sasaran yang ingin dicapai dapat berupa technical skill atau managerial skill. Penetapan sasaran ini harus didasarkan pada kebutuhan jabatan atau pekerjaan dari karyawan yang bersangkutan. Manfaat dari diketahuinya sasaran kegiatan pengembangan yakni sebagai pijakan untuk menentukan kurikulum dan metode, serta menjadi tolok ukur dalam menentukan berhasil tidaknya program tersebut. Ketiga, penetapan isi program. Sebelumnya harus tahu dulu nih, apa yang ingin dicapai. Karena tujuan dari materi yang akan diberikan dalam rangka mencapai tujuan tersebut dituangkan dalam kurikulum pelatihan. Kurikulum atau nama pelajaran yang akan diberikan harus mendukung untuk tercapainya sasaran dari pengembangan. Kurikulum ditetapkan secara sistematis termasuk jumlah jam, metode, dan sistem evaluasi. Keempat, identifikasi prinsip-prinsip belajar. Agar hasil yang dicapai dapat optimal, maka program-program pengembangan karyawan harus memperhatikan prinsip belajar. Terdapat 4 prinsip yang harus diperhatikan. Ada partisipatif, repetisi, relevansi, dan umpan balik. Kelima, pelaksanaan program. Melaksanakan program pengembangan pada prinsipnya melaksanakan proses belajar mengajar. Artinya, ada pelatih yang akan mengajarkan suatu mata pelajaran. Oleh karena itu, tepat tidaknya suatu teknik mengajar tergantung pada pertimbangan yang ingin ditonjolkan. Keenam, penilaian pelaksanaan program. Pelaksanaan program pengembangan dikatakan berhasil bila pada diri peserta terdapat peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan terjadi perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin, dan etos kerja. Program pengembangan ternyata jauh lebih kompleks ya. Tapi, sampai sini udah pada ngeh belum bedanya di mana? Sona kasih waktu 5 detik ya buat pembuktian diri. Nah, antara pelatihan dan pengembangan, bedanya tuh terletak pada jangka waktu dan bobot materi program. Berdasarkan asumsi, terdapat 3 kemampuan yang harus dimiliki karyawan dalam organisasi, yaitu kemampuan atau keterampilan teknis, kemampuan untuk melaksanakan interaksi dengan orang lain, dan kemampuan teori atau konsepsi. Dengan demikian, dalam setiap program pelatihan dan pengembangan, materi yang diberikan akan meliputi ketiga kemampuan dengan intensitas bobot yang berbeda. Walau begitu, kita tahu bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengatasi kekurangan para SDM dalam bekerja, yang disebabkan oleh kemungkinan ketidakmampuan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemutakhiran keahlian para karyawan, sejalan dengan kemajuan teknologi, mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaannya, membantu memecahkan permasalahan operasional, memenuhi kebutuhan-kebutuhan perkembangan pribadi, mempersiapkan karyawan untuk promosi, dan sekaligus berupaya membina mereka agar menjadi lebih produktif. Jadi, dapat dirumuskan manfaat pelatihan dan pengembangan SDM dalam sebuah organisasi sebagai berikut. Meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Itu pasti, bahkan sekaligus menyelesaikan kendala secara fungsional. Pelatihan dan pengembangan akan meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat. Untuk mengurangi gap atau perbedaan kinerja yang ada antara hasil yang diinginkan dengan apa yang dicapai oleh pegawai, sebagai akibat ketidakmampuan pegawai untuk mencapai standar yang ditetapkan. Pelatihan untuk meningkatkan kinerja ini penting bagi organisasi yang sedang mengalami penurunan produktivitas. Terkait dengan perkembangan teknologi, selain membuat pegawai lebih produktif, tapi juga menjadi lebih adaptif. Hal ini secara langsung akan membuat organisasi lebih adaptif juga, sehingga akan meningkatkan kemampuan dan keuntungan organisasi. Meningkatkan komitmen dan persepsi pegawai terhadap organisasi. Menjadikan organisasi sebagai tempat yang lebih menyenangkan untuk berkarya, sehingga tercipta iklim yang baik bagi pertumbuhan seluruh pegawai. Pelatihan dan pengembangan juga mampu menumbuhkan dan memelihara hubungan yang serasi antara para anggota organisasi. Persepsi tentang tugas yang dilaksanakan menjadi lebih selaras
dan mendukung ketaatan semua pihak kepada berbagai ketentuan yang bersifat normatif. Ternyata, manfaat kedua program ini tidak hanya memberikan implikasi pada perusahaan dan organisasi saja loh. Secara tidak langsung, pelatihan atau pengembangan SDM bermanfaat bagi individu karyawan yang mendapat program itu sendiri. Kemampuan karyawan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah menjadi meningkat. Karyawan menjadi lebih termotivasi secara internal dan operasional, memanfaatkan informasi tentang berbagai program yang dapat meningkatkan kemampuan teknikal dan intelektual, aktualisasi diri atas kemampuan yang akan meningkatkan kepuasan kerja. Di samping itu, karyawan juga menjadi lebih percaya diri terhadap tantangan pekerjaan baru di masa depan. Secara keseluruhan, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan supaya pelatihan dan pengembangan berjalan dengan efektif. Pertama, dalam mengidentifikasi kebutuhan program harus melibatkan pihak satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia, manajer berbagai satuan, dan pegawai yang bersangkutan pastinya. Yang kedua, partisipan. Partisipan merupakan sasaran pelatihan yang dikelompokkan secara instruksional, organisasional, dan departemental atau kinerja dan pertumbuhan individu. Pada umumnya, program didesain untuk memberi kemampuan atau keterampilan tertentu sehingga perlu diperhatikan peserta yang akan menjadi target pelatihan atau audiens. Pelatih atau instrukturnya. Penentuan pelatih bisa tergantung pada di mana program akan dilaksanakan, keterampilan apa yang harus diajarkan, dan siapa peserta programnya. Pelatihan bisa diambil dari luar dan dalam organisasi, seperti supervisor, coworkers, spesialis, konsultan dari luar, universitas, para manajer, dan sebagainya. Media. Media apa yang akan digunakan? Ada beberapa cara pembelajaran yang bisa diterapkan. Secara umum, yang biasa diterapkan adalah ceramah, diskusi, dan studi kasus, namun ada beberapa cara lain yang bisa dicoba. Tingkat pembelajaran. Ada 4 kategori utama tingkat pembelajaran, yaitu keterampilan dasar, kemampuan pekerjaan dasar, kemampuan interpersonal, dan kemampuan konseptual. Prinsip diklat. Prinsip-prinsip diklat apa yang dibutuhkan? Ada 3 prinsip diklat yang biasa dianalisis, yaitu apakah diklat dilaksanakan untuk memotivasi pegawai, untuk mengantisipasi peluang-peluang yang ada, atau untuk penguatan dan penyegaran. Prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran apa yang akan dipakai? Ada 5 prinsip utama pembelajaran: partisipasi, pengulangan, relevansi, transverse atau perpindahan, dan umpan balik. Lalu, di mana program akan dilaksanakan? Pertimbangan terakhir untuk melaksanakan program pelatihan adalah di mana atau bagaimana program akan dilaksanakan. Ada 3 kategori, yaitu at the job, on-site tetapi bukan on the job, dan off-site. Adapun metode pelatihan dan pengembangan diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Pertama, secara on the job, dan kedua secara off the job. Secara on the job dapat berupa pertukaran pekerjaan, bimbingan dan penyuluhan, magang, unjuk kerja, sistem evaluasi, penugasan sementara, instruksi pekerjaan, proyek khusus, pengalaman di tempat kerja. Secara off the job dapat berupa simulasi dan presentasi. Simulasi dapat direalisasikan melalui aktivitas telaah kasus, permainan peran dalam bisnis, pelatihan beranda, pelatihan laboratorium, dan masih banyak lagi. Sedangkan presentasi dapat berupa kuliah, konferensi atau seminar, analisis transaksi, presentasi video, instruksi terprogram, belajar mandiri, kompensasi, dan tugas baca dan riset yang diawasi. Yang terakhir, jangan lupa, setiap program yang baik dan lengkap selalu diakhiri dengan evaluasi program. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan nilai suatu dengan cara membandingkannya dengan standar penilaian yang sudah disepakati. Paling tidak, ada 4 komponen yang harus masuk dalam evaluasi. Yang pertama, reaksi terhadap program pelatihan. Apakah peserta menyukai program? Apakah instruksi diberikan secara jelas? Apakah mereka benar-benar merasa telah belajar sesuatu? Kedua, pembelajaran.
Apakah peserta mendapatkan hasil dalam arti pengetahuan dan keterampilan seperti yang mereka harapkan? Dapatkah peserta mendemonstrasikan hasil pelatihan? Ketiga, perubahan sikap atau kinerja. Dapatkah sekarang ini peserta melakukan sesuatu yang sebelumnya pelatihan tidak dapat mereka lakukan? Dapatkah mereka menerapkan sikap baru dalam pekerjaan? Apakah kinerja mereka lebih baik? Yang keempat, produktivitas. Apakah ada hasil dapat dilihat dari pelatihan? Misalnya, produktivitas, penghematan biaya, kualitas atau kuantitas pekerjaan. Nah, untuk melakukan evaluasi pelatihan dan pengembangan, bisa melalui salah satu dari 4 metode ini. Perlu adanya kesadaran dan selektif dalam memilih metode dan program. Pelatihan dan pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan organisasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Penyusunan program, pelatihan, dan pengembangan sesuai dengan tujuan yang akan diwujudkan, harus dilakukan secara prosedural dan sistematis. Pelatihan dan pengembangan merupakan upaya peningkatan kemampuan kerja karyawan dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan, serta merubah sikap. Karyawan merupakan kekayaan organisasi yang paling berharga. Karena dengan segala potensi yang dimilikinya, karyawan dapat terus dilatih dan dikembangkan, sehingga dapat lebih berdaya guna. Prestasinya menjadi semakin optimal untuk mencapai tujuan organisasi. So, gimana? Apakah menurutmu organisasimu mulai membutuhkan program ini? Kira-kira lebih ke pelatihan atau pengembangan SDM-nya nih? Kalau gitu, Sona pamit dulu ya. Selamat menganalisa kebutuhan organisasimu. Jangan lupa identifikasi kebutuhan organisasimu secara tepat dan tentukan metode pelatihan atau pengembangan yang mana nih yang lebih efektif. Sampai jumpa!